Raden masih ingat waktu ada seorang prajurit datang menemui aku dan kami bicara empat mata. Ya, ya. Siapa dia? Atau berita keluarga dari Camparing? Bukan. Dia utusan Kakang Brahma. Dia sampaikan pesan, adakan pertemuan di sini. Pertemuan? Iya. Loh, kalau begitu, ini pertemuan rahasia? Aduh, tidak sepatutnya aku berada di sini. Bukan masalah patut atau tidaknya, tapi kehadiran Raden telah memberikan arti tersendiri untukku. Aku harapkan Raden tetap di sini. Dan aku pun tidak tahu apakah ini rahasia atau tidak. Raden Samba, aku dengar kau bertambah sibuk dengan urusan keraton Madangkara. Begitulah Kakang, silakan. Apa kabar Raden Samba? Baik, mari. Ya. Sudah ketemu Bibi Arum? Belum, Kakang. Aku juga baru datang kok. Mantili, aku sekarang menyusun kerangka bangunan prajurit rakyat. Prajurit bermasyarakat untuk mensejahterakan tujuan akhir perjalanan kita. Aku dengar Kendala juga sedang menyiapkan tentara rakyat pula. Para perwira menengahnya diturunkan untuk melatih para pemuda dalam olah ketangkasan dan keprajuritan. Apa itu juga siasat Kakang? Kita adu kecerdikan. Secara bentuk nyata, biar mereka yang melatihnya dan membiayai. Tapi pembinaan keyakinan dan semangat juang serta cinta tanah air harus ditegakkan. Dan itu sudah kulakukan. Kelak, itu semua untuk kita. Kakang, mengenai urusan dalam, dari peta kekuatan, sisi kelemahan, dan kerapuan mereka, aku tahu semua. Tapi yang aku renungkan, kenapa Kakang repot-repot menyusun kekuatan? Padahal kesaktian Gardika, apalagi Kendala, hanya seujung kuku jari Kakang Brahma. Kenapa tidak langsung sekali gebrak? Mantili, Madangkara bukanlah hanya Brahma Kumbara saja. Juga bukan hanya rakyat biasa. Dua-duanya harus dipadu. Dua-duanya harus saling mengisi dalam berjuang sampai dengan nantinya menikmati hasil perjuangan. Kalau aku bertindak sendiri, kau tahu di mana posisi Tumenggung Harupat dan Panglima Perang Arya Sangkar yang sangat ditakuti oleh kakek Astagina? Siapa dan di mana keturunan mereka berada? Belum. Aku belum tahu, Kakang. Jangankan kau. Aku pun bagai meraba dalam gelap. Setiap langkah di depan mata harus kita lakukan. Adakah kemampuanmu untuk mengirim orang-orangmu yang lain untuk melatih keprajuritan di desa-desa? Sulit, Kakang. Karena... Itu wewenang Kendala? Ya. Di samping itu, Gardika selalu menekan dan mengawasi gerakanku. Tapi demi cita-cita yang luhur, aku akan usahakan. Aku tahu. Dan aku yakin kau bisa. Namamu masih Mantili, kan? Kakang Brahma.
dan Raden Samba di Jamparing. Bisa ku pegang kebenaran kata-katamu? Sendika, Gusti. Benar, Gusti. Kalau Mantili di Jamparing, mungkin dia sedang menengok rumahnya. Tapi adanya Raden Samba bersama Brahma dan laki-laki yang tidak dikenal, itu sudah jelas. Perlu mendapat perhatian khusus. Bisa saja terjadi sesuatu. Ya, kemungkinannya sangat besar, Gusti. Mantili pasti mengadakan persekongkolan yang tidak menguntungkan buat negeri Madangkara. Hamba akan terus mengawasi gerak-gerik mereka. Itu bisa berbahaya. Jika dia mencium maksud kita dalam membentuk tentara rakyat. Sendika, Gusti. Bagaimana dengan pemuda-pemuda yang kalian latih? Berjalan dengan lancar, Gusti. Berkat bimbingan prajurit-prajurit kita yang jadi pelatih. Semoga cita-cita Gusti akan cepat menjadi kenyataan. Rupanya kau sangat mengerti isi hatiku. Kuntala, Kuntala. Bagaimana? Beres. Obat itu memang mujarab. Kemungkinan besok pagi baru bisa bangun. Bagus. Ya. Usahakan begitu terus. Pada setiap penggemblengan rohani dan semangat juang para prajurit-prajurit kita.
Silahkan duduk. Terima kasih. Bisa kami lanjutkan? Silahkan. Ingat, hidup ini hanya sekali. Apa yang bisa kalian lakukan pada hidup yang hanya sekali ini? Buatlah hidup ini berarti. Gajah mati, meninggalkan gading. Macan mati, meninggalkan belang. Apa yang ditinggalkan manusia bila mati? Yaitu dharma dan bakti. Dharma dan bakti membuat manusia hidup lebih berarti. Dharma adalah amal karya nyata dari kesadaran yang tulus. Kesadaran suci melahirkan bakti. Baktilah yang menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Bakti bisa menjadikan kita tahu akan nilai-nilai. Bakti bisa menjadikan mata hati kita terbuka, tahu yang benar dan yang salah. Karena itu, bakti bisa menjadikan manusia rela berdharma tanpa pamrih. Dharma dengan pamrih belum bisa disebut bakti. Berapa orang yang sudah kau latih untuk pasukan berkuda? 1000, Gusti. Kuda yang siap baru 500. Siapkan yang 500 lagi. Secepatnya. Sendika, Gusti. Pasukan meriam? 50. Meriam yang siap baru 5. Kurang 10 lagi, Gusti. Cari kekurangannya. Aku ingin sekali gempur Kuntala jatuh. Pasukan biasa? Hamba rencanakan 10.000. Yang sudah siap pakai baru 3.000. Mungkin dalam 4 atau 5 bulan lagi siap seluruhnya. Bagus. Ini negeri Kuntala. Di sini pusat segala kekuasaan. Kita serang Kuntala dengan siasat Garuda melayang. Pasukan rakyat kita tempatkan pada kedua sayap kiri dan kanan. Pasukan inti kita tempatkan pada paru. Sedangkan pasukan berkuda kita menduduki tempat di badan dan ekor. Ekor tengah, ekor kiri, dan ekor kanan. Percepat pasukan rakyatmu. Aku sudah tidak sabar lagi, Kendala, untuk menduduki singgasana di Kuntala. Sekarang kita benar-benar mempunyai kekuatan. Sudah waktunya kita menampakkan jati diri siapa kita sebenarnya. Benar.
Kita sudah sanggup menyerang Madangkara. Pasukan dan persenjataan kita sudah cukup. Tinggal menunggu tanggal, hari, dan bulan. Saya belum sepenuhnya setuju. Anggaplah kita berhasil menjatuhkan kerajaan Madangkara. Kita akan dihadapkan dengan pasukan kerajaan Kuntala. Kalau kita dihadapkan dengan pasukan kerajaan Kuntala, ini perlu pemikiran yang panjang. Kita kalah kuat, kalah persenjataan dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita lakukan saat ini. Kita rencanakan masa istirahat yang lebih panjang dari perjalanan panjang kita. Kaspar, kau tidak boleh begitu. Rencana penyerangan Madangkara tetap kita lakukan. Tetapi sasaran selanjutnya harus kita rencanakan. Satu sisi yang lebih utama dari siasat kita adalah kita harus mendirikan pemerintahan tandingan. Tolong bersihkan. Kerajaan Madangkara dibatasi oleh 3 kabupaten. Kabupaten Singkur, Arpus, dan Kilangbara. Antara Madangkara dan Kabupaten Singkur terhalang oleh 3 rintangan, bukit, rawa, dan sungai. Kadipaten Arpus dan Madangkara dibatasi oleh sawah dan lembah. Demikian pula Kadipaten Kilangbara dibatasi oleh lembah-lembah dan hutan. Kita harus bisa merebut salah satu di antara ketiga kadipaten ini untuk bisa mendirikan pangkal pemerintahan tandingan. Bagaimana, Paman? Dilihat dari segi keamanan, Kabupaten Singkurlah yang paling aman. Karena bukit, rawa, dan sungai yang mengelilingi Kabupaten Singkur merupakan benteng alam yang tangguh. Kita akan mampu bertahan jika ada serangan balasan dari pasukan Madangkara maupun dari Kuntala. Sebentar. Apa kita sudah benar-benar siap langkah? Jangan sampai kita melangkah, tapi tersandung kalah. Akibatnya sangat pahit. Sepahit makan buah si malakama. Kita kuat, Pak. Kita mempunyai 700 prajurit berkuda yang tidak diragukan kesetiaannya pada pergerakan. Subala, berapa prajurit biasa? Sebenarnya ada 2.000. Tapi yang 1.000 masih kita ragukan. Lebih baik tidak usah kita hitung saja. Pasukan Meriam sudah bersumpah setia. Mereka rela mati untuk segalanya. Benar, Empu Pamotan. Kita sudah cukup kekuatan untuk merebut 1 kadipaten. Subala, Kaspar, Rastam, persiapkan perbekalan 1 bulan untuk merebut Kadipaten Singkur. Siap. Minggu depan, kita Balelo.